Baik, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Ririn di sini dalam pembelajaran teks eksposisi yang pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menganalisis unsur kebahasaan dalam teks eksposisi dan yang kedua membuat teks eksposisi. Nah, sekarang yaitu kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Apa saja? Nah, kalian juga bisa lihat di buku LKS kalian. Yang pertama itu menggunakan nomina dan pronomina. Seperti kita ketahui, nomina itu adalah kata kerja, sedangkan pronomina adalah kata ganti. Nah, seperti pada teks laporan hasil observasi juga kita mempelajari tentang kaidah. Ada juga nomina, pronomina, kata perbadan sebagainya. Bahkan pronomina dan nomina ini juga sudah dipelajari dari sejak kalian SD, SMP, dan SMA. Nah, lanjut lagi ke materi ya. Tadi nomina adalah kata benda, sedangkan pronomina adalah kata ganti. Nah, nomina misalnya itu kemacetan. Tadi kan contoh yang sudah Ibu sampaikan pada materi sebelumnya, itu kemacetan. Pronominanya bisa pelaku. Pelakunya misalnya bisa pelajar tadi, pekerja, mahasiswa, atau seperti itu. Nah, kemudian menggunakan kata-kata leksikat, verba, kata kerja atau kata kerja, adjektiva, kata sifat, dan adverbia, kata keterangan atau menjelaskan. Verba misalnya itu berjalan, adjektiva sifatnya itu macet, adverbia tinggal, menambahkan sangat macet. Menambahkan sangat macet pada kata macet itu sudah menjadi adverbia atau keterangan. Nah, berikutnya menggunakan kata hubung atau konjungsi. Contohnya ada kata kemudian, lain, sehingga, dan sebagainya. Selanjutnya, menyajikan argumen secara urut. Jadi diurutkan topiknya secara urut, misalnya kemacetan di jalanan disajikan dari harian misalnya yang terjadi setiap hari sampai pada macet karena musim liburan tadi. Nah, berikutnya itu menyajikan pilihan setuju atau tidak setuju terhadap suatu topik. Ini kita temukan di penegasan ulang pendapat. Jadi bahwa orangnya memberikan saran, hendaknya kemacetan harian perlu diatasi. Nah, menyajikan pilihan tadi. Itu dia, hendak kemacetan harian perlu diatasi. Itu tadi ciri kebahasaan, kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi, dan Ibu harap kalian bisa paham. Selanjutnya kita ke jenis-jenis teks eksposisi. Ini perlu karena nanti kalau kalian disuruh membuat teks eksposisi, kalian harus menentukan jenisnya dulu. Yang pertama itu ada jenis teks eksposisi berita. Artinya itu isinya memberitakan sesuatu. Nah, berikutnya teks eksposisi ilustrasi, itu memberikan gambaran mengenai suatu ide. Selanjutnya itu proses, berarti berisi tentang atau petunjuk berita. Selanjutnya kita ke perbandingan. Perbandingan antara dua hal, seperti itu ya. Untuk perbandingan itu perbandingan antara dua hal. Berikutnya itu ada pertentangan. Pertentangan itu mengenal hal-hal yang dua hal, misalnya tapi itu bertentangan. Selanjutnya definisi teks eksposisi, definisi yang berisi pengertian-pengertian. Dan selanjutnya lagi teks eksposisi analisis mengenai penjelasan suatu masalah menjadi beberapa bagian.
Misalnya ketika di Google Chrome, kalian itu ada masalah apa, kemudian dianalisis sehingga ketemu, oh ini ya permasalahannya, ini yang menyebabkannya, dan ini solusinya. Seperti itulah teks eksposisi analisis. Kemudian yang terakhir itu teks eksposisi klasifikasi, yaitu berisi pengelompokan suatu masalah. Jadi masalahnya dikelompokkan dulu. Misalnya ini ya, belajar dengan online ada beberapa macam. Kita bisa menggunakan Zoom, Google Classroom, bisa menggunakan apa saja. Nah, itu diciptakan. Sedangkan kalau misalnya kita belajar secara tatap muka, pembelajaran tatap muka itu secara langsung bisa menggunakan metode apa, metode ini, metode ceramah, atau dan sebagainya. Nah, itu tadi jenis-jenis teks eksposisi. Kita lanjut ke yang terakhir, itu langkah-langkah kalian membuat teks eksposisi. Yang pertama itu, kalian menentukan jenis. Nah, membuat teks eksposisi yang lebih bagus itu kita harus menentukan jenisnya. Tadi kan sudah kita jelaskan, belajar jenisnya mulai dari belajar. Jenisnya itu mulai dari berita sampai dengan jenis teks eksposisi klasifikasi. Nah, yang kedua itu kalian menentukan tema. Kita akan membuat tema teks eksposisi tentang apa? Misalnya tentang pendidikan, tentang perekonomian, kesehatan atau tentang kesehatan yang saat ini sedang tren. Misalnya tentang virus corona, itu misalnya. Kemudian kalian membuat konsep. Jadi kita membuatnya itu apa konsepnya? Di sisi apa? Jadi kalau tadi itu tentang contohnya yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya itu kemacetan di ibu kota. Harian seperti itu. Selanjutnya membuat kerangka karangan. Lebih mudahnya dibuatkan berdasarkan struktur teks eksposisi tadi kalian pasti sudah belajar. Jadi buat satu kalimat mengenai tadi struktur teks eksposisi itu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, buat dulu satu kalimat mengenai tesis, satu kalimat argumentasi. Argumentasi bisa berisi 3 macam atau 2 macam seperti tadi ya. Kemacetan, harian, kemacetan berulang, seperti itu. Kemudian penegasan ulang, pendapat. Nah, yang mau dipilih apa? Kalau yang di sana tadi dipilihnya kemacetan harian. Kemudian itu pengembangan kerangka. Pengembangan kerangka itu mengembangkan kerangka tadi kalian sudah punya satu kalimat, itu digunakan untuk kalimat pertama, berikutnya dikembangkan menjadi 5 kalimat. Misalnya per paragrafnya di satu paragraf itu minimal ada 5 kalimat. Ada 5 kalimat. Itu dikembangkan, kemudian kita lanjutkan ke penyuntingan teks atau koreksi teks. Jadi teksnya itu sudah menjadi satu atau belum, sudah kohesi dan koheren atau belum, seperti itu. EYD-nya seperti apa, menggunakan huruf besarnya seperti apa, sudah tepat atau belum, terus penggunaan kata hubungannya sudah tepat atau belum. Dia harus sesuai dengan kaidah kebahasaannya tadi. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini pembahasan kita tentang materi teks eksposisi bagian kedua. Untuk berikutnya, Ibu akan memberikan tugas, silahkan kalian buka e-learning-nya. Ibu rasa cukup sampai di sini dan terima kasih.